Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba belajar saham lagi. Untuk itu, buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasi Stockbit kita. Kemudian kita lihat dulu IHSG kita di pembukaan perdagangan setelah libur panjang tanggal 19 Juni 2024. IHSG kita di 6.726, turun 0,12% hari ini. Oke, berarti memang apa ya, dampak pelemahan ini belum habis-habis, dia menghujani terus. Kapan misalnya IHSG kita bisa naik? Kalau ada 3 hal yang bisa menaikkan IHSG kita. Yang pertama adalah the Fed menurunkan suku bunga. Karena kalau the Fed menurunkan suku bunga, pasti sentimen positif kan. Kalau sentimen positif, menurut saya BI juga akan menurunkan BI rate gitu, suku bunganya. Dari 6,25 mungkin jadi 6 dulu, baru 5,75, baru pelan-pelan 5 gitu. Kalau menurut saya mungkin penurunan ini bisa dimulai itu bulan September atau Oktober gitu. Kemudian setelah itu yang kedua itu adalah menguatnya nilai rupiah terhadap dolar. Sekarang rupiah terhadap dolar 16.000 berapa ya? 16.387. Nah, ini harus ke 16.000 lagi. Kalau bisa ke 15.000 lagi lebih bagus sekali. Pasti IHSG kita menguat. Kemudian suku bunga, rupiah, kemudian kejelasan politik, kemudian policy tentang investasi di kebijakan pemerintahan selanjutnya yang akan menggantikan gitu kan, karena kan Pak Prabowo dilantik 20 Oktober nanti kan. Nah, kalau udah jelas pemerintahnya, kabinetnya, tujuannya, baru investor asing akan melihat investasi di Indonesia ini akan apa gitu, enak lagi gitu ya kan. Nah, tetapi sebetulnya momen-momen kayak gini bisa kita katakan peluang juga gitu, karena sudah turun IHSG kita kan. Secara year to date sudah turun 8,15%. Entah ini berlanjut sampai berapa persen, saya nggak tahu juga, karena nggak ada yang tahu masa depan kan. Tapi yang jelas memang ini sudah termasuk IHSG yang murah sih, karena titik tertinggi kita sempat di 7.300-an ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang mau kita analisa. Hari ini kita mau menganalisa saham dari sektor energi. Saya hari ini mau menganalisa saham Bumi Resources. Enggak deh, Pegas saja dulu kita analisa ya. Nah, kenapa Pegas yang mau saya analisa? Karena berdasarkan filter dividend value investing yang saya yakini, Pegas masih memiliki peluang untuk masuk di harga hari ini gitu kan, 1410. Alasannya apa? Nah, sekarang kita bangun hipotesanya. Yang pertama, kita lihat dulu berapa valuasi dari saham Pegas ini. Apakah valuasinya masih dikatakan murah, ya kan? Sekarang kita pergi ke finansial. Kemudian kita lihat yang laporan keuangan terbaru kuartal 1. Kita pilih income statement, kemudian kita pilih quarterly. Nah, ini kuartal 1 2024 ya kan. Nah, sekarang kita lihat total pendapatan Pegas 15 triliun lah ya kan. Nah, kita hitung yang ini. Kita hitung pribadi aja. Ini aku mau nyari PER nih, price earning ratio. Jadi aku harus tahu dulu earning per share-nya berapa gitu kan. Nah, cara tahu earning per share, kita lihat labanya. Kita lihat di sini laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, kenapa ini yang ku pakai? Karena ini memang yang langsung untuk hak kita sebagai pemegang saham Pegas, kawan-kawan.
Misalnya kita lihat ini jumlah laba komprehensif ini kan 2 triliun kan. Nah, memang ini 2 triliun, tetap Pegas menghasilkan laba ini 2 triliun gitu kan. Tetapi yang masuk langsung ke hak sebagai pemegang saham Pegas itu yang ini. Kalau kepentingan non pengendali ini, dia kembali ke investor-investor yang berinvestasi di anak-anak perusahaan Pegas lah gitu. Dia berinvestasi di anak perusahaan Pegas, tapi dia dapat juga, inilah haknya kepentingan non pengendali ini kan. Nah, 1,9 triliun ya kan, 1,923 ini kita anggaplah 1,9 triliun. Nah, itu kan labanya. Oke, sekarang kita lihat berapa saham beredarnya. 24,24 M. Oke, kita bagikan 24,24 M. Dapatlah 78,38 ya kan, 78,38. Nah, ini kan laba per saham atau earning per share kuartal 1 dari Pegas. Kita setahunkan aja. Cara mensetahunkannya gimana? Kuartal itu kan satu tahun itu ada 4 kuartal ya kan. Jadi kita kalikan 4 aja. Jadi kenapa kita kalikan 4? Ini untuk menciptakan asumsi kinerja Pegas ini rata-rata hampir sama-sama kuartal satunya gitu ya kan. Jadi kita bisa dapat asumsi laba per saham tahun 2024 ya kan. Nah, kita dapatlah 313,52. Kita nilai 313 saja ya kan, biar agak lebih konservatif. Nah, sekarang kalau kita beli di harga hari ini, maka berapa PE ratio-nya kan? PR-nya. Nah, berarti caranya kita bagikan harga sahamnya hari ini dibagi dengan EPS yang sudah kita hitung. 1410 dibagi 313. Dibagi 313. Nah, dapatlah PR-nya 4,5 kali cuman. Nah, PR 4,5 kali, ya kan? Kita catat di notepad. Hasil analisa saham Pegas tanggal 19 Juni 2024. Harga saham 1410. Asumsi EPS earning per share sama dengan 313 untuk tahun 2024 kan. Nah, berarti per sama dengan 4,50 kali. Oke. Sebagai dividend value investing, kita harus membeli saham yang pernya di bawah 9 kali. Jadi ini peluangnya bagus banget ya kan. Nah, sekarang kita hitung price to book value. Kita ke finansial, kemudian kita ke balance sheet, neraca, kemudian kita pilih yang quarterly kan, karena kita mau yang hitung dengan data laporan keuangan terbaru kuartal 1 2024. Nah, kita lihat setara kas 22 triliun ya. Oke, bagus. Total aset lancar 32T, 32,8, total aset 106,7T. Total hutang 13,2T. Salah ini, kok 13,2T ini? Salah tulis ini. Masa 23 tambah 10,8 13? Salah ini. Ini salah ini. Salah tulis dia ini. Ya kan? Salah input ini, stock bit ini. Liabilitas jangka pendek 23,9. Liabilitas jangka panjang 10,8. Masa total liabilitas 13,2? Salah ini, kita tambahkan aja. 23,9 tambah 10,8. 34,7. Kita katakanlah 34,8 ini. Karena ada koma-koma di belakangnya. Jadi total liabilitas Pegas 34,8.
ya kan, 34,8. Total ekuitas 106,7. Berarti 106,7 kurang 34,8. Salah ini, 71. Masa 71 saham beredar Pegas, coba ya. Ntar refresh dulu. Entahnya karena komputer saya ini yang lagi nge-lag. Finansial. Balance sheet. Quarterly. Nah, ini yang betul Total aset lancar 32,8 T. Total aset tidak lancar 103,9. Total aset 106. Total liabilitas jangka pendek 23,9. Nah, total liabilitas 48,5 T. Nah, ini yang benar. Total ekuitas kuartal 1 2024 Pegas 58,2 T. Dibagi, kita tulis dulu ekuitasnya. 58,2 T, kita tulisnya 58,200 saja. Bagi saham beredar tadi 24,24. Nah, dapatlah harga wajar Pegas 2400 kan. Harga wajar Pegas 2400. Nah, kita tetap pakai apa namanya? Saran dari Ben Graham. Harga wajar dikali 2/3 ya kan. Itu baru namanya harga aman dan nyaman untuk masuknya. Oke, 2400 kali 2 bagi 3, dapatlah 1600. Nah, jadi harga aman dan nyaman untuk masuk Pegas itu adalah 1600. Harga aman dan nyaman untuk masuk Pegas dengan 1600. Nah, harga sahamnya hari ini adalah 1410. Jadi kesimpulannya, di harga hari ini masuk di Pegas masih aman dan nyaman. Nah, ini tadi PBV-nya harus kita hitung berdasarkan harga wajarnya 2400. Enggak. Harga saham 1410 dibagi harga wajar saham 2400. Nah, dapatlah PBV 0,58. 0,58 kali. Nah, jadi kalau kita beli Pegas di harga 1410, kita dapat di per 4,50 kali dan PBV 0,58. Jadi ini masih sangat murah ya. Di saham yang jelas, bisnisnya jelas, likuiditasnya jelas, kemudian dia bagi dividen rutin. Nah, kalau orang-orang kaya itu dia sukanya yang likuiditas sahamnya jelas. Nah, ini di Stockbit aja order booknya lot bitnya ada 223.160 lot, banyak ya kan. Jadi likuiditasnya terjaga. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa sampai ke sini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.